Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kami ingin mengucap dan mengistiharkan salam dari firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Petrus bab 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Hari ini kita masuk bab yang baru, yaitu bab yang kedua dari ayat yang pertama hingga kelima yang bertajuk hukuman Allah yang adil atas semua orang. Oke, mari kita baca dalam ayat yang pertama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Bab 1 berbicara tentang orang yang berdosa dan kemurkaan Allah yang telah nyata terhadap orang berdosa ya. Nah, kenapa Allah sangat murka? Karena walaupun manusia mengenal Allah, mereka tidak menerimanya. Mereka tidak mengakuinya. Dan mereka telah beralih dari mengenal Allah kepada membenci Allah. Ya, mereka secara terbuka menolak Allah dan menggantikan Allah dengan penyembahan berhala dan merosakkan karya ciptaan Tuhan dengan melakukan perhubungan yang tak wajar. Ya, semua ini kita telah belajar dari bab yang pertama sebelum ini. Nah, itulah sebabnya kemurkaan Allah nyata dari syurga ke atas segala kelaliman dan kefasikan manusia. Dan dalam ayat 21 bab 1 jelas menunjukkan keadaan orang yang berdosa. Ya, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, Paulus seterusnya menyenaraikan dosa-dosa yang mereka lakukan dari ayat 29 hingga ke 31 ya. Nah, kenapa manusia melakukan semua dosa ini? Karena mereka tidak mengakui Tuhan. Bila tidak mengakui Tuhan, maka tidak akan ada takut akan Tuhan. Dan dengan itu manusia melakukan apa saja, ya, mengikut keinginan hati. Nah, dengan itu kita masuk sekarang dalam bab yang kedua. Nah, bab yang kedua berbicara kepada orang yang mengenal Tuhan, itu orang-orang Yahudi. Bila orang-orang Yahudi ya melihat golongan yang tidak percaya dalam bab yang pertama, ya terutamanya yang senarai dosa-dosa itu, mungkin mereka berkata, wow, begitu terus sekali ya perbuatan-perbuatan orang yang tak mengenal Tuhan, ya terus sekali ya mereka yang tidak mau menerima Tuhan. Nah, mungkin kita sendiri juga pikir begitu kan? Wow, teruknya mereka. Dunia sudah menjadi semakin jahat, semakin teruk. Tapi ayat yang pertama, bab 2 berkata demikian. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain,
engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Wow. Kita kata orang lain teruk, orang lain jahat. Tapi pada hakikatnya kita juga seteruk mereka. Ya, kita yang menghakimi mereka, kita juga yang akan dihakimi karena kita juga melakukan perkara yang sama. Nah, itulah kata Paulus, kita sendiri tidak bebas dari salah. Kita melakukan hal-hal yang sama. Ayat yang kedua, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Maka Allah adalah adil. Ya, sama ada orang itu mengenal Tuhan atau tidak, Tuhan tetap akan menghakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan manusia. Ini adalah penghakiman Tuhan, ya. Tuhan adalah adil dan benar dalam penghakimannya. Tuhan tidak boleh mengkompromikan keadilannya dalam maksud mengambil ringan, ya. Maksudnya tidak berat sebelah atau memandang bulu. Itulah sebabnya ayat 3 mengatakan, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput atau terlepas dari hukuman Allah? Ya saudara, ini adalah kata-kata yang sangat-sangat kuat, sangat tegas dari Paulus, ya. Engkau, yaitu orang-orang Yahudi atau orang-orang yang beragama, engkau yang menghakimi mereka. Mereka itu adalah orang yang dalam bab 1 itu yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Jadi jika kita berbuat salah, tetapi menghakimi orang yang berbuat salah, Tuhan juga akan menghakimi kita karena melakukan perkara yang sama. Maka penghakiman Tuhan itu adalah adil dan benar. Dan dalam ayat 11 nanti kita akan lihat Tuhan tidak akan memandang bulu. Tidak ada orang yang akan terlepas dari penghakiman Tuhan. Ya saudara, manusia ada satu tabiat. Manusia tidak senang untuk mengaku salah. Dan manusia cepat memberi alasan, ya, mempertahankan diri. Dan ada kalanya coba menyalahkan orang, padahal kita sendiri juga ada bersalah. Dan kita boleh lihat ini sejak dari Adam. Bila dia didapati berdosa, Adam menyalahkan Hawa yang menggodanya memakan buah larangan itu. Hawa pula menyalahkan ulah. Dan kita masih buat begitu sampai hari ini, yaitu menuding jari. Nah, mungkin Anda pernah dengar kenyataan ini, ya. Bila Anda menuding jari kepada orang lain, ya, 4 jari menuding atau menghala balik kepada Anda. Nah, inilah maksud Paulus. Engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Yaitu Anda pikir Anda boleh terlepas. Anda pikir Anda boleh menyalahkan orang lain atau menutup suatu kesalahan itu dengan berbuat baik. Kita tidak dapat lepas dari penghakiman Tuhan. Bukan dengan berbuat baik kita menutup dosa kita. Ya, mungkin Anda juga berkata, tapi ya saya bukan macam mereka. Saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak mendengki, saya melayan Tuhan. Lalu bagaimana Paulus boleh berkata, wah, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Ya, memang Anda tidak membunuh. Tapi pernahkah Anda membenci seseorang? Alkitab mengatakan seorang yang membenci adalah seorang pembunuh.
Dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wow. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, mungkin Anda tidak berzina atau tidak melakukan percabulan, tapi pernahkah Anda bernafsu? Dalam Matius bab 5 ayat 27 berkata demikian, kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, mungkin Anda tidak pernah mencuri, tidak pernah menipu. Wow, betulkah? Tapi adakah Anda memberi persepuluhan, mencuri dari syarikat, dari kantor? Dalam Maliaki bab 3 ayat 8 berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Ya, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, maksudnya tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi semua standar hukum dan peraturan Tuhan. Ya, walaupun seseorang itu hidupnya lebih bermoral daripada orang lain. Ya, walau bagaimana alim dan saleh seseorang itu, dia tetap ada kekurangan pada dirinya. Dan karena itu setiap orang memerlukan pengampunan dan keselamatan. Haleluya. Dan ayat 4 adalah talian hayat kita. Ayat 4 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Amin. Sebelum Tuhan menunjukkan kemurkaannya, Tuhan menunjukkan kekayaan kemurahan, kesabaran, dan kebaikannya kepada manusia. Kenapa? Sebab ayat ini mengatakan maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Ya, saudara perhatikan, Tuhan yang menuntun ya, membimbing, membawa dengan kemurahannya, dengan kesabarannya, dengan kebaikannya supaya kita bertaubat. Tuhan tidak memakai kekerasan, tetapi memakai kebaikannya, ya saudara. Tuhan tahu manusia akan berdosa dan setiap dosa harus dihakimi. Tetapi Allah juga adalah Allah yang kasih. Dan dalam Yakobus bab 2 ayat 13 berkata, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Haleluya. Ya saudara, sekarang Allah lebih mengasihi daripada menghakimi. Amin. Ya, bayangkan sekiranya Tuhan hanya menghakimi saja, ya, hanya menghakimi. Kalau Tuhan hanya menghakimi, hari ini tidak ada orang yang akan selamat. Semua manusia akan mati binasa. Kenapa? Sebab semua manusia telah berdosa. Dan bukan saja berdosa, tetapi banyak kali berdosa. Setiap hari berdosa, banyak berdosa. Kita telah menimbun banyak dosa. Tapi kenapa kita masih hidup dan masih dapat bernafas hari ini? Sebab sekarang Tuhan lebih mengasihi daripada menghakimi. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Bagaimana Tuhan membuktikan itu? Itu dengan mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya saudara, Tuhan sangat baik, sangat sabar dengan kita dan juga seluruh dunia. Dalam 2 Petrus bab 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu
karena Ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Wow, saudara, inilah kekayaan kemurahan Tuhan yang Paulus katakan dalam Roma 2:4 itu. Dan ini juga akan menjawab soalannya, kenapa Tuhan membiarkan kejahatan berlaku sekarang? Kenapa orang yang korup, yang menyelewengkan berjuta-juta ringgit, ya masih bebas? Ya, kenapa Tuhan membiarkan penindasan yang berat terhadap orang-orang Kristen? Kenapa Tuhan membiarkan teroris masih beroperasi? Kenapa? 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 Banyak soalan yang begitu. Ya, saudara, kita harus ingat kembali ayat Roma 2:4 ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, saudara, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan yang belum lagi bertindak terhadap orang-orang yang jahat. Ya, sekiranya Tuhan bertindak terhadap orang-orang yang jahat sekarang, itu sudah kiamat loh. Itu sudah hari penghakiman. Ya, kalau begitu lebih ramai orang akan dihukum tanpa keselamatan. Tapi Tuhan tetap sabar. Kenapa? Karena Ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Amin. Ya, saudara, kita juga harus sadar, kita sendiri pun banyak berdosa, banyak berbuat dosa. Itulah sebabnya di awal bab ini Paulus berkata, engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Saudara, kita harus sadar akan kebenaran ini. Semua manusia telah berdosa sejak Adam. Dan kalau ikut standar Tuhan, semua manusia seharusnya sudah mati karena dosa. Tidak ada seorang pun yang seharusnya hidup. Kita harus sadar ini, saudara, sadar ini. Kita dapat hidup hari ini hanyalah karena kekayaan kemurahan Allah dan kesabarannya. Ya, kita sememangnya orang yang sangat berdosa dan harus dimurkai Allah. Ya, sebenarnya Tuhan boleh menghapuskan dan melenyapkan kita semua. Dan Tuhan boleh mencipta bumi yang baru, manusia yang baru, generasi yang baru, yaitu melahirkan suatu bangsa yang baru. Ya, tapi bersyukurlah ya, Tuhan tidak membinasakan kita. Dan Tuhan tidak mencipta bangsa yang baru. Tapi sebaliknya, Tuhan telah pelihara kita. Pelihara kita untuk selamatkan kita. Untuk memulihkan kita. Amin. Ya, saudara, Tuhan melimpahkan rahmat-Nya yang besar kepada kita. Supaya melalui kekayaan, kemurahannya yang besar. Kita dihidupkan semula. Kita dilahir kembali. Kita dilahir kembali menjadi manusia baru. Sepertinya kita diberi nafas baru. Dalam hidup yang baru. Yaitu saudara hidup dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara, hidup dalam Yesus. Hidup dalam Yesus. Ya, saudara, tangkap kebenaran ini. Hidup dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Yaitu hidup dalam kepenuhan Allah. Yang diam dalam kita. Kepenuhan Allah. Yang diam di dalam kita. Inilah kekayaan kemurahan Tuhan yang sedia ada sekarang untuk semua manusia. Kemurahan Tuhan ini adalah untuk membawa kita semua kepada kerendahan hati dan pertobatan. Maka saudara, janganlah kita memandang ringan atau mengetepikan kemurahan Allah yang sungguh baik. Kalau kita berdosa, datang kembali kepada Tuhan. Jangan kita menimbun dosa-dosa kita. Ya, inilah amaran yang diberikan dalam ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau
menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya saudara, pada hari ini, apabila Anda telah mendengar kebenaran Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Jangan hidup dalam dosa lagi. Jangan menimbun murka Allah atas dirimu. Kita boleh sembunyi, ya, atau terlepas dari pandangan orang. Tetapi kita tidak dapat terlepas dari mata Tuhan dan hari penghakimannya. Ya saudara, kembalilah kepada Tuhan dan bertaubatlah. Ya syukurlah, kekayaan kemurahan Tuhan telah sedia ada sekarang untuk menerima kita dalam apa jua keadaan kita. Kekayaan kemurahan Tuhan akan menyelamatkan kita dan memberikan kita hidup yang baru. Hidup yang baru dalam Yesus Kristus. Ya saudara, hidup dalam kepenuhan Tuhan. Bukan lagi dalam kepenuhan duniawi. Haleluya. Hidup dalam Yesus. Haleluya. Ya, mari kita berdoa dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Allah Bapa yang di surga, kami sangat-sangat bersyukur karena Engkau Allah yang sungguh baik. Kami mengaku, kami orang yang berdosa dan seharusnya dimurkai Allah. Harus dihukum dan dimatikan. Tapi Tuhan, Engkau tidak membinasakan kami. Sebaliknya, Engkau telah merencanakan keselamatan kami melalui anak tunggal-Mu, yaitu Yesus yang datang menjadi korban penebus kami. Engkau sabar dengan kami ya Tuhan. Engkau memberi kami suatu kesempatan untuk diselamatkan. Malah dilahir semula. Sehingga kami dapat menjadi anak-anak Allah. Menjadi bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Terima kasih Bapa. Semua ini adalah karena kemurahan hatimu dan kasih-Mu yang tak terhingga. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa. Bagi mereka pendengar yang belum percaya, yang masih ragu-ragu dengan keselamatan, yang belum mengalami kasih-Mu, ya Tuhan, Engkau sentuhlah hati mereka, sedarkan mereka melalui Roh Kudus dan firman kebenaran-Mu yang berkuasa, agar mereka juga dapat mengenal dan mengalami betapa lebar dan panjang dan tinggi dan dalam kasih-Mu yang melampaui segala pengetahuan. Haleluya. Terima kasih Bapa atas pekerjaan-Mu yang akan membawa perubahan dalam hidup kami. Perubahan yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat kami pikir dan doakan. Itu saat kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Dan kami mau terus mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian terima kasih. Teruslah bersemangat ya dalam Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari untuk mendapat pengisian dan kekuatan setiap hari. Sampai kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.